Kedua pasukan berperang di daerah yang bernama Muraisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berhasil mengalahkan Bani Mustalik bersama dengan pasukan Muhajirin dan Ansor. Suami Juwairiyah, Musafi bin Sofwan, juga tewas dalam perang tersebut. Dengan kekalahan itu, kekayaan dan wanita Bani Mustalik termasuk Juwairiyah binti Al-Harits menjadi tawanan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, tonton sampai habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memahamkan kita tentang Islam melalui kisah ini sebagai bukti cintanya. Kisah kali ini adalah kisah tentang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Juwairiyah binti Al-Harits, salah satu istri Nabi yang dianggap menjadi pembawa berkah. Hal ini disebabkan masuknya Juwairiyah binti Al-Harits ke dalam Islam memberkahi nasib kaumnya. Ibu orang beriman atau Ummahat al-Mukminin adalah gelar yang diberikan kepada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi hingga 13 wanita muslim semasa hidupnya. Namun masa monogaminya lebih lama dibandingkan masa poligaminya. Ia menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid al-Mustafa selama 25 tahun, dan setelah kematian istri tercintanya, ia menjadi suami dari beberapa wanita selama kurang lebih 12 tahun hingga beliau wafat. Salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harits. Beliau adalah salah satu tokoh wanita yang sangat dihormati di dalam kaum Bani Mustalik. Kehadiran Juwairiyah merupakan berkah bagi kaumnya. Karena keislamannya, seluruh kaumnya yang dulunya musyrik dan menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya masuk Islam. Ayahnya Al-Harits adalah pemimpin Bani Mustalik. Sosok Juwairiyah memiliki karakter yang sangat cantik, baik hati dan berpengetahuan luas. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang Juwairiyah dengan pernyataan seperti ini. Aku belum pernah melihat seorang wanita yang membawa keberkahan terbesar bagi kaumnya kalau bukan dari Juwairiyah. Awal masuk Islamnya Juwairiyah disebabkan Bani Mustalik sangat memusuhi Islam pada waktu itu. Harits bin Abu Diror yang merupakan seorang penyembah berhala ingin menghalangi Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa Bani Mustalik siap mengangkat senjata dan memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap berjihad. Beliau menjadi panglima perang dalam perang Mustalak ini dan menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari sebagai wali sementara di kota Madinah. Kedua pasukan berperang di daerah yang bernama Muraisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berhasil mengalahkan Bani Mustalik bersama dengan pasukan Muhajirin dan Ansor. Suami Juwairiyah, Musafi bin Sofwan, juga tewas dalam perang tersebut. Dengan kekalahan itu, kekayaan dan wanita Bani Mustalik termasuk Juwairiyah binti Al-Harits menjadi tawanan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membagikan para tawanan wanita Bani Mustalik termasuk Juwairiyah binti Al-Harits yang diserahkan kepada Sabit bin Qais bin Syammas. Sebagai salah satu tokoh wanita di kaumnya, Juwairiyah merasakan kesedihan dan kepedihan yang luar biasa atas kekalahan Bani Mustalik. Suaminya terbunuh, ayahnya melarikan diri, dan kini dia dan kaumnya menjadi tawanan kaum muslimin. Juwairiyah pun berinisiatif menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengungkapkan semua kesedihan dan keluhannya serta meminta kebebasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan Ibnu Sa'ad ketika ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha merasakan gelombang kecemburuan terhadap Juwairiyah. Hal ini disebabkan sosok Juwairiyah yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh kaumnya sangat berani menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri untuk berbicara tentang kebebasannya. Merasa kasihan dengan beban Juwairiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan melepaskannya lalu menikahinya. Kabar pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Juwairiyah akhirnya tersebar di kalangan para sahabat,
dan mereka sepakat menganggap bahwa Bani Mustholik yang kini menjadi kerabat Rasulullah tidak layak menjadi tawanan. Pada akhirnya seluruh perempuan dan Bani Mustholik dibebaskan tanpa syarat. Bani Mustholik yang awalnya ditangkap oleh kaum muslimin akhirnya secara serentak masuk Islam setelah mereka dibebaskan. Meski Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan sosok Juwairiyah yang menjadi istri Rasulullah SAW, namun ia mengatakan betapa kehadiran Juwairiyah merupakan berkah bagi kaumnya. Berkat pernikahan Juwairiyah, mereka tidak hanya memperoleh kebebasan tetapi juga cahaya Islam. Haris bin Abu Dirar, pemimpin Bani Mustholik, masuk Islam setelah berniat menyelamatkan putrinya. Ia ingin menyerahkan untanya kepada Rasulullah SAW sebagai tebusan. Namun dia menyembunyikan 2 ekor unta terbaiknya di daerah Aqiq. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa ketika Haris bertemu Rasulullah SAW, dia bertanya kepadanya tentang 2 ekor unta yang disembunyikannya di Aqiq. Haris terkesima dan takjub dengan penyampaian Rasulullah SAW karena tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang 2 ekor unta yang ditinggalkannya. Atas kejadian itu Haris pun yakin dan langsung mengucapkan syahadat di depan Rasulullah SAW yang kemudian diikuti oleh kaum Bani Mustholik yang tersisa setelah Haris bin Abu Dirar mengikrarkan keislamannya tersebut. Nama Juwairiyah juga diberikan oleh Rasulullah SAW setelah menikah. Juwairiyah dikenal sebagai sahabiah yang ahli dalam ibadah sholat. Kemudian dilangsungkanlah pernikahan antara Rasulullah dan Juwairiyah dengan mahar 400 dirham. Setelah menjadi ummahatul mukminin, Sayyidah Juwairiyah banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Juwairiyah wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia wafat pada usia 60 tahun dan dimakamkan di samping makam istri-istri Rasulullah lainnya di Baqi. Sahabat beriman, demikianlah kisah dari istri Nabi yang membawa berkah bagi kaumnya yang bernama Juwairiyah binti Al-Harits. Betapa tidak, kaumnya yang seharusnya menjadi tawanan akhirnya dibebaskan setelah beliau menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Semua ini atas kelembutan dan belas kasih Rasulullah SAW. Mereka dibebaskan dan memeluk agama Islam setelah menjadi kerabat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.